mulai saja karena materinya dokter ya. Nomor 2. Mulai dengan surat penyebab ya. Khususnya surat rujukan. Kan besok kalian kalau ya pasien ya, dan komunikasi dengan sejawat lain ya, jadi bisa horizontal, bisa vertikal. Bisa horizontal, jadi recording in progress. Surat rujukan itu bisa horizontal, bisa vertikal. Vertikal itu sesuai dengan hierarki fasilitas kesehatan ya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama, kedua, ketiga. Yang juga di dalam organisasi emergensi ya. Kalau paripurna ya sampai paripurna pasien itu hidup atau mati ya. Kalau horizontal dengan tingkat yang sama setara ya. Bisa rujukan pasien, bisa rujukan strain. Kalau surat rujukan, tapi ada lagi surat keterangan ya, buat oleh dokter, keterangan sakit, keterangan sehat, keterangan visum itu berarti visum itu keterangan juga yang buat dokter ya terkait dengan peristiwa pidana, dan surat keterangan medis atau resume medis yang sering dikenal ya, itu mirip-mirip dengan visum, namun prosedurnya berbeda, konten isinya berbeda ya. Jadi itu ya. Pakai kipas angin, jadi ada hembusan angin. Sudah saya di depan ada akuarium bunyi air ya. Saya geser ya. Ya. Suara saya jelas, slide saya bisa dilihat. Iya, dokter. Mengapa diperlukan konsul ya? Dokter tadi horizontal bisa dengan vertikal ya. Konsultasi itu diperlukan untuk menegakkan diagnosis ya, di strain ya, ronsen, di lab, di PA dan sebagainya. Kemudian untuk menentukan estimasi prognosis, menentukan terapi dan kebijakan klinik yang lain ya. Ini konsul ya. Permintaan konsul itu dari dokter primer ya. Kalau istilahnya di BPJS Vaskes pertama ya, kepada konsultan ya, guna memberikan pendapatnya atau rekomendasinya tentang problem kesehatan pasien. Ini yang sekarang apa ya? Jadi komunikasi ini kadang hilang ya. Ada etikanya ya di dalam menulis surat konsul itu. Jadi dokter primer itu nulis surat ya. Surat kalau dibawa pasien ya tertutup, suratnya dilem tertutup ke konsultan. Nanti konsulen itu juga harus jawab surat ya, harus jawab surat juga ya. Atau diantar sendiri, kalau tanpa surat pasiennya diantar sendiri ya.
Misalnya dalam kondisi emergensi, boleh-boleh saja ya diantar ke vaskes berikutnya. Konsul diperlukan karena DPJP, dokter penanggung jawab pasien, ragu atau kurang paham akan bagian atau area tertentu saja. Jadi spesialistik di kedokteran itu mulai dari kepala sampai kaki ada semua spesialistiknya ya, kecuali gigi. Yang mental dari kedokteran kan gigi ya. Ada FKG, ada spesialis bedah mulut, spesialis yang lain di sana ya. Yang lainnya masih utuh di seluruh tubuh, masih utuh di kedokteran umum ya. Yang kedua, DPJP memerlukan konfirmasi atau rekomendasi. Jadi ini konsekuensinya konsulting dokter bertanggung jawab secara moral dan etik, sedangkan DPJP penanggung jawab pasien itu moral, etik dan hukum. Jadi aspeknya semuanya ya. Permintaan DPJP kepada referral dokter untuk menangani problem spesifik pasien itu bisa parsial atau temporal, bisa semuanya ya. Ya. Jadi kalau parsial temporal misalnya tadi diagnostik ya, terapi, nanti dikembalikan ke DPJP ya, itu. Ini bisa istilahnya parsial atau temporer ya. DPJP dan referral dokter memiliki tanggung jawab moral etik hukum atas kebijakan klinik masing-masing ya. Jadi ini ya, karena apa kok muncul referral rujukan? Karena keterbatasan dari dokter, kompetensinya, clinical privilege ya. Jadi kalau clinical privilege itu nanti di komite medik ya, kalau mau daftar sebagai dokter di rumah sakit ya dites dulu ya kemampuannya, kemampuan kewenangan kliniknya apa ya. Kalau dokter umum 140 menguasai 144 kasus itu ya. Yang kedua, karena keterbatasan rumah sakit, ketiadaan staf, ketiadaan peralatan medis dan sebagainya ya. Jadi ini konsultasi bisa total. Jadi kalau total itu semua nanti ditangani oleh konsultan ya, ditangani ya. Kalau temporal tadi hanya parsial tentang terapi atau diagnostik atau apa ya, parsial. Tapi kalau total semuanya, terapinya kalau temporal advis terapi saja ya. Tapi kalau total, referral total ya bisa. Jadi macam-macam konsultan ya, ada rekomendasi total parsial ya. Ini bisa lewati. Jadi kalau bedanya apa rawat tim ya, ini dengan rawat bersama. Jadi kalau rawat tim itu timnya sudah dibentuk oleh direktur utama, direktur rumah sakit. Di awal sudah tim untuk aborsi, tim untuk transplantasi, tim untuk cangkok, terapi cangkok misalnya. Itu unsurnya sudah dibentuk. Ada anestesi, spesialis bedah misalnya ya. Ada kalau ganti transplantasi, ganti kelamin misalnya, ada rohaniawan dan sebagainya. Jadi komplit sudah ada surat SK, surat tugas dari direktur ya. Masing-masing punya kewenangan. Di bawah ketua ya tim. Kalau rawat bersama ya, ini beberapa spesialis yang berbeda merawat pasien yang sama dalam waktu yang bersamaan. Ya, kebijakan kliniknya diputuskan sendiri-sendiri oleh masing-masing spesialis yang ikut merawat. Ini rawat bersama. Sedangkan tim tadi kebijakan kliniknya diputuskan bersama, sharing decision. Ya, atas SK direktur. Ya, kalau rawat bersama misalnya ada pasien menderita ileus. Oh, kok ada kelainan jantung ya. Rawat bersama dengan spesialis jantung ya. Oh, ada kelainan endokrin. Rawat dengan penyakit dalam endokrin dan sebagainya. Jadi rawat bersama ya. Istilah-istilah sederhana ini pernah keluar di UKM PPD ya, istilah-istilah rawat tim, rawat bersama,
konsultasi tadi rujukan ya. Ini second opinion, jadi secara undang-undang boleh 3 kali second opinion ya. Yang pasien itu boleh 3 kali. Di kode etik kedokteran pasal 10 ini mengatur tentang ya, setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas untuk memberikan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Jadi kewajiban etiknya di sini, pasal 10 ya. Jadi sekarang itu diuji kompetensi yang ditanya kode Q-nya, sikap dokter. Ya. Beneficent, non-maleficent, autonomy, justice mulai dihindari. Ya, sedikit yang dikeluarkan. Yang terbanyak adalah sekarang untuk etik itu kode etik ya. Sikap dokter terhadap ini ya, jika tidak mampu ya dirujuk kepada ahlinya ya, itu pasal. Jadi dokter umum itu seseorang yang mengetahui ya sedikit dari banyak ilmu di kedokteran. Sedangkan spesialis seorang dokter yang banyak mengetahui pada satu spesialistik ya. Ini yang Anda nanti ya, mau jadi spesialis ortopedi misalnya kan paham banget karena didalami ya di situ. Inilah lama pendidikan di kedokteran ini jenjangnya sangat panjang ya. Dibandingkan dengan nakes yang lain, pendidikan kedokteran lebih panjang. Pendidikan profesi contohnya, nanti setelah ini kalian dengan profesi. Dokter itu di undang-undangnya minim paling sedikit 2 tahun, ya, paling lama 5 tahun di undang-undang Dikdok ya. Tetapi yang lain misalnya apoteker itu hanya setahun, profesi bidan hanya 1,5 tahun, ya. Hanya 1,5 tahun selesai. Apoteker hanya 1 tahun, nunggu ujian kompetensi 2 bulan, jadi 14 bulan sudah jadi apoteker ya, kalau lancar ya. Inilah yang harus Anda siapkan ya. Jadi sebaiknya konsultasi datang dari DPJP ya, insaf sadar bahwa tidak mampu menangani pasien, maka harus dikonsultan ke konsultan ya, termasuk konsultan itu ini yang sering terjadi mungkin untuk apa image dan sebagainya sering ini terjadi, ini yang memicu konflik sengketa medis, memicu ini mohon nanti besok kalau kalian jadi spesialis harus sangat didalami seperti ini ya. Ya, jadi dokter spesialis konsulen ini mengirim kembali pasien disertai pendapatnya. Ini tadi kalau parsial ya, kalau parsial, kalau total ya diobati sampai sembuh ya. Gitu. Yang ini kedua, konsulen tidak boleh secara langsung atau tidak langsung memberitahukan tentang kesalahan dokter pertama. Tidak boleh memberitahukan tentang kesalahan dokter pertama. Ini yang sering terjadi, kadang spontan, wah ini salah, oh ini harusnya ini dulu yang diterapi, harusnya ini, ya, ini yang terjadi, ya. Misalnya Ilius paralitikus, ini berarti kan kondisi emergensi, untuk cegah mati harus situ operasi, sudah diperiksa sampai USG dan sebagainya ya. Kemudian tindakan operasi. Memang di awal ada keluhan badan demam, terus ereksi berkurang ya, semutan di tungkai ya. Nah, setelah operasi kakinya nggak bergerak ya, lemas. Ternyata dirawat bersama dengan spesialis saraf, ada kelainan di servikal, 2 servikal ya,
mellitus, ya, mellitus. Ini terus ke dokter lain langsung ini, wah ini keliru, harusnya ini ditangani dulu loh. Ini harus ditangani, kalau enggak ya seperti ini. Padahal kondisi pasien datang awal itu ileus paracticus, maaf, ileus obstructivus ya. Ini kasus real ya, kasus real terjadi. Maka timbullah sengketa. Dasarnya, dari dokter sana mengatakan ini dipicu oleh bius dan sebagainya ya, jadi nggak boleh. Ini adalah hak dan kewajiban hak dokter menerima perlindungan, menerima imbalan ya, kemudian kewajiban dokter merujuk pasien pasal 51 ya, merujuk pasien ya kepada dokter lain yang keadaannya lebih baik ya. Ini ya, standar profesi ini ada yang akan capai kemampuan minimal, knowledge, skill, dan professional attitude yang dikuasai oleh dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesinya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Ini ya. Sedangkan hak pasien meminta pendapat dokter lain, second opinion, boleh ya, kita dirujuk boleh. Ini yang sistem rujukan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 128 ya. Jadi pelayanan kesehatan itu dibagi 3 strata ya, fase 1, 2, 3. Jadi ini ya. Jadi kalau ke rujukan naik dan itu dilakukan di BPJS sehingga rumah sakit B itu sepi pasien karena tertampung dulu di rumah sakit C. Rumah sakit C baru naik ke rumah sakit B, B ke A ya. Di rumah sakit Sultan Agung termasuk pasiennya hanya menerima rujukan ya. Ini konsekuensi dari sistem ini. Dan ini sedang dikaji oleh Kepala BPJS perubahan rujukan ya. Perubahan rujukan. Ini surat pengantar rujukan, dalam menulis surat rujukan ini harus memuat ini ya, ada identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, terapi, tujuan rujukan, nama terang pemberi layanan ini ya. Jadi ini contoh, besok kalian membuat rujukan seperti ini ya, kepada dokter konsulen siapa ya, mengirimkan pasien, nama, tanggal lahir, anamnesis, pemeriksaan penunjang, diagnosis kerja, terapi yang diberikan apa, tujuannya, terima kasih ya. Jadi contohnya seperti ini ya, yang harus dibuat. Oke, jadi kalau tidak merujuk juga melanggar kode kita. Tadi pasal 10 juga melanggar disiplin kedokteran. Tidak melakukan rujukan lain yang memiliki kompetensi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang surat. Nanti saya singgung yang lain, surat keterangan medis ya di visum et repertum. Ada pertanyaan tentang referral atau rujukan? Kalau melanggar kewajiban tadi tidak merujuk ya, itu bisa kena sanksi pidana ya, pasal 51. Kewajibannya pasal 51 ya, jadi 50 juta. KUHP kalau itu sampai meninggal dunia bisa 5 tahun ya. Dan bisa rujukan kesehatan perorangan, bisa rujukan kesehatan masyarakat. Jadi rujukan jenjangnya ya, primer, sekunder, tersier ya. Bisa vertikal, bisa horizontal. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke kedua ya. Visum et repertum ya.
repertum. Ya. Sebelum memahami visum, visum itu di mana? Ya, ini perlu paham dulu. Proses peradilan pidana di Indonesia, ya, tahapan-tahapannya bisa dilihat di bawah di tulisan tebal paling bawah, ya, prajudikasi, judikasi dan pasca judikasi. Kuncinya ada di judikasi. Ya. Judikasi itu di persidangan, di pengadilan negeri. Ya, proses peradilan pidana ya, ini kata kuncinya nanti berada di sini, judikasi. Ya. Judikasi itu pembuktian alat bukti yang sudah disiapkan oleh prajudikasi, oleh penyidik, ya, oleh penyelidik. Jadi kuncinya di sini. Sedangkan pasca judikasi adalah setelah pembuktian di persidangan, alat bukti ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim dari alat bukti tersebut, maka putusan pengadilan. Itu pasca judikasi. Saya mulai dengan prajudikasi. Prajudikasi tahapannya ada penyelidikan oleh penyidik, oleh polisi, ya, oleh polisi militer, ya, jika diduga pelakunya tentara, ya, TNI, penyelidikan. Tahap penyelidikan ini penyidik, ya, mencari alat bukti, mencari keterangan saksi. Karena alat bukti itu pasal 184 KUHP ada 5. Itu yang dicari oleh penyidik. Ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu nanti dimintanya di persidangan, di pemeriksaan, di persidangan pengadilan. Ya. Jadi penyidik, penyelidik mengumpulkan 4 alat bukti di sini, ya, penyelidikan. Jadi ada peristiwa pidana pada tubuh manusia, ada peristiwa hukum, ya, maka penyelidik menyelidiki. Ini masih ada orang bebas, saksi-saksi. Ya. Pada orang yang mengalami peristiwa pidana, ya, penyidik maka untuk memastikan atau mencari alat bukti visum et repertum, penyidik meminta keterangan kepada ahli, dokter atau ahli lain sesuai dengan pasal 133, ya, ayat 1. Jika pada tubuh korban diduga mengalami peristiwa pidana, maka yang berwenang itu penyidik, ya, karena tentang visum itu penyidiknya tunggal, ya. Yang berwenang berhak meminta keterangan kepada ahli. Ayat 2, permintaan tersebut secara tertulis. Jadi ada surat permintaan visum et repertum jika kasusnya hidup. Jika kasusnya korbannya mati, jenazah atau bagian dari tubuh, maka suratnya adalah permintaan periksa dalam atau otopsi. Paham, ya? Di penyelidikan, penyidik meminta vet, ya, ini gambar dokter, ya, maka penyidik membawa surat permintaan dan membawa barang bukti. Barang bukti itu jenazah, bagian tubuh atau
korban hidup ke dokter, ke rumah sakit, maka dokter akan melakukan pemeriksaan untuk membuat surat keterangan. Ya, surat keterangan. Jadi diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar ke dalam. Ya, kalau pakai baju ya diperiksa semua sampai tidak pakai baju ya, dilepas. Ada kekerasan tidak? Ya. Kemudian hasil pemeriksaan anamnesis forensik, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Kalau itu otopsi juga pemeriksaan dalam, ditulis dalam bentuk surat keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik, atas permintaan yang berwenang penyidik tentang barang bukti ya. Nah, untuk membuat terang perkara pidana. Jadi berupa visum et repertum. Maka FER itu posisinya berada di tingkat penyelidikan. Jadi visum et repertum dibuat di tingkat penyelidikan. Tadi kalau di bawah prajudikasi, judikasi, pasca judikasi. Kalau di atas penyelidikan, penyidikan oleh polisi, penyidikan oleh jaksa, kemudian pembuktian, kemudian putusan. Ya. Jadi putusan, kemudian masuk ke lembaga pemasyarakatan di pidana, di penjara. Ya, jadi tingkatannya penyelidikan, penyidikan polisi, penyidikan jaksa, pembuktian. Jadi judikasi ada dua, pembuktian dan putusan. Kemudian pasca judikasi, inkrah, putusan masuk penjara atau denda kalau pidana ya. Jadi paham urutannya ya, penyelidikan. Penyelidikan itu mencari alat bukti. Tadi ketemu alat bukti visum et repertum. Alat bukti yang kedua misalnya penyidik ya, memeriksa saksi-saksi, ya, petunjuk-petunjuk ya, jadi diperiksa. Minimal ada dua alat bukti yang sah, ya, kemudian sudah bisa mengarah kepada tersangka, TSK, ya tersangka. Ya, TSK inilah kalau sudah ada dua alat bukti dan ada TSK, maka penyidik akan menulis surat kepada kejaksaan, SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Kalau sudah ada SPDP ke kejaksaan, maka kejaksaan membentuk tim jaksa peneliti. Ya, membentuk jaksa peneliti. Ya, setelah lengkap alat bukti, maka berkas dikirimkan ke kejaksaan. Diteliti ya, tadi dugaan pidananya ya, misalnya pasalnya ya diteliti oleh jaksa peneliti ya. Di sini ya, sudah tepat atau belum. Ya, jadi dikoreksi oleh jaksa peneliti. Manakala belum lengkap P19, maka berkas dikembalikan ke penyidik. Misalnya ya, terkait dengan dokter, ini bicara terkait dengan dokter. Dokter belum di BAP. BAP itu apa? Berita acara pengadilan. Kalau visum itu dibuat mengingat sumpah ketika menerima jabatan dokter, ketika lulus uji nasional disumpah, itu sumpah dokter itu melekat ya. Jadi visum itu dibuat mengingat sumpah ketika menerima jabatan sebagai dokter. Itu menurut KUHAP ya. KUHAP itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981. Ya. Kalau meminta BAP berarti dokter di tingkat penyidikan kan karena sudah ada dua alat bukti dan ada TSK tersangka ya,
maka penyidik menyurati dokter untuk diperiksa sebagai saksi ahli. Beda ya tadi dengan visum ya. Visum itu permintaannya fair. Kalau ini permintaannya sebagai saksi ahli. Ya, sebagai saksi ahli. Maka dokter di kantor polisi itu di BAP. Satu BAP sumpah ahli, yang kedua BAP pemeriksaan ahli. Ya. Keterangan ahli. Kalau sumpah ahli, kalau muslim, demi Allah saya bersumpah saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, ya. Diketik oleh polisi, ditandatangani. Kemudian BAP pemeriksaan ahli. Tanya dokter ya, mulai dari riwayat, mulai dari identitas, jangan lupa nama, makanya nama, umur, alamat, pekerjaan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan ditanya. Kemudian ditanya ke materinya. Ya, apakah betul memeriksa korban ini kenal tidak ya? Kalau kenal ya harus dihindari. Dijawab tidak kenal ya. Lalu ditulis-tulis pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tiap halaman di paraf, halaman terakhir ditandatangani. Jadi bedanya jelas ya, kalau visum itu alat bukti nomor 3 kategori surat, karena tadi ya mengingat sumpah ya, sedangkan saksi ahli harus di BAP, harus mengucap sumpah ya, diucapkan sumpah kemudian diperiksa-periksa ya, yang ngetik kalau visum dokter, kalau saksi ahli penyidik ya. Kemudian prosedurnya bedanya apa? Visum et repertum dengan surat keterangan medis. Kalau surat keterangan medis itu nanti implikasinya ke clinical forensik. Jadi pasien dulu. Jadi korban itu ke dokter atau ke rumah sakit diperiksa. Ya, diperiksa, kemudian dicatat diobati ya, dicatat di rekam medis. Manakala ada surat permintaan fair dari penyidik, maka dibuatlah fair. Manakala ada surat ya, permintaan surat keterangan medis, dibuatlah surat keterangan medis atau resume medis. Resume dari rekam medis. Di rekam medis tidak diberikan berkasnya, tidak, tapi di resume. Ya, di resume. Ya. Di mana rekam medis ada 4 isi ya, yang itu yang di resume yang diberikan. Jadi bedanya dengan fair tadi ya, prosedurnya sudah beda. Prosedurnya kalau fair, prosedur KUHAP 133, 134, 135, 136 ya. Oke, sampai ke penyidikan tadi, kalau P19 kurang ditambah. Kalau P21 lengkap ya, kalau P19 sudah dilengkapi tadi lengkap, maka berkas oleh jaksa dikirim ke pengadilan. Ya. Maka pengadilan akan membentuk majelis hakim. Majelis hakim ya. Ya. Terdiri dari hakim ketua, hakim anggota. Di majelis itu nanti ada notulen ya, ada protokoler, ada JPU ya. Dari kejaksaan itu JPU ya, jaksa penuntut umum ya. Di persidangan ini maka yang dilakukan adalah pembuktian alat bukti. Manakala hakim, bisa ketua, bisa anggota, JPU, penasihat hukum, terdakwa meminta kesaksian ahli, dokter,
dokter bisa dipanggil lagi di persidangan sebagai saksi. Putusan pengadilan itu berdasarkan dua alat pembuktian yang sah tadi, alat bukti yang sudah dibuktikan, yang membuat keyakinan hakim. Maka diputuslah ya, terdakwa itu dipidana menjadi terpidana, ya, menjadi terpidana. Dihukum misalnya tahun, 12 tahun dan sebagainya, tergantung kasusnya, berat ringannya luka, ya. Paham ya sampai di sini ya. Ini mengawali nanti visum, ya, supaya tidak rancu visum itu berada di mana. Karena ada yang menjawab kalau tidak ada alat bukti di penyidikan ya tidak dilanjutkan ke tingkat penyelidikan, maksud saya. Kalau dalam penyelidikan tidak ditemukan alat bukti, mungkin hanya satu alat bukti yang lain, ya. Seperti kasus Anda mengikuti di TV, kasus Subang pembunuhan, itu kan penyelidikan terus. Kalau sudah ada dua alat bukti yang sah, maka akan ketemu TSK-nya, tersangka. Sampai sekarang TSK-nya belum ketemu. Ditangani Polres naik ke Mabes naik ke BIN, ya. Ini belum kelar ya, karena belum ada dua alat bukti yang sah. Tapi kalau contoh KPK korupsi menangkap si A, itu terus kemudian tersangka, itu pasti ada dua alat bukti yang sah. KPK pasti sudah memiliki dua alat bukti sehingga jadi tersangka. Ya, misalnya Bupati Probolinggo, misalnya Bupati Banjarnegara, itu pasti ada dua alat bukti yang sah. Tanpa itu tidak mungkin. Bisa di pra-peradilan kan boleh, ya, pra-peradilan. Disidangkan sebelum judikasi ini, di pra namanya, pra pengadilan kan. Itu boleh di sidang-sidangkan. Ternyata sudah ada alat bukti yang sah dua, ya selesai. Oke, itu ya. Itu sebagai pengantar masuk ke visum et repertum, ya. Masuk ke visum et repertum. Jadi kejahatan sekarang ini tidak hanya konvensional, ya, merkosa, mukuli orang, ya. Kejahatan sekarang canggih karena zamannya zaman cyber, ya, sehingga dinamakan cybercrime. Namun demikian kejahatan-kejahatan konvensional masih saja meningkat. Masih saja meningkat. Iya. Jadi kalau contoh saja kan peristiwa pidana, ya, oleh adik-adik ada saya di Bayangkara itu KDRT, ya. KDRT beberapa faktor diteliti di skripsi itu dari data yang ada, ternyata faktor ekonomi, religiusitas, ya, di dalam misionernya itu, ya, beribadah, melakukan ibadah agamanya, berarti kan kedalamannya memang harus diukur, ya, apakah sampai ke tahap hakikat hanya syariat saja, hanya dingklak-dingkluk, ya, biak-biuk, tidak sampai dalam, itu yang belum terukur, ya, apakah sampai ke hakikatnya. Kalau religiusitas itu harus diukur sampai ke hakikat, sampai ke filsafatnya, intinya kan di situ. Ternyata kan dari wawancara itu semuanya menjalankan syariat Islam, ya. Syariat agama. Korupsi sama, ya. Korupsi itu di Indonesia kan beragama semua, ternyata meningkat semua, ya kan. Apalagi zaman COVID tambah banyak, ya, yang korupsi. Inilah yang terjadi, ya. Jadi pidana konvensional tetap meningkat, perkosaan, pembunuhan, ya. Maka
maka pelaku dikenai pasal 285 jika perkosaan misalnya, ada unsur-unsur pemaksaan persetubuhan ya dan kekerasan yang lain. Pasal 285 ini unsur materialnya. Guna menunjang proses pemidanaan maka diperlukan pidana formil, tata cara tadi. Ya. KUHAP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Kalau materialnya, lukanya, ya, materialnya itu lukanya tadi, misalnya robekan, ada sperma dan sebagainya, itu material. Tapi prosedurnya, ya, untuk menunjang pemidanaan yang tadi, maka perlu formil. Formil itu tadi, ya, permintaan fair 133, diperiksalah ya, korban, maka ketemulah materialnya, ya, materialnya. Jadi nanti yang menentukan, menduga pencabulan 285 itu penyidik, dikoreksi oleh jaksa tadi, dibuktikan di persidangan. Dokter hanya menuliskan di visum et repertum itu tadi karakteristik lukanya, kekerasannya, racunnya, dan sebagainya. Ya. Sehingga hukum pidana material itu merupakan kumpulan aturan hukum menentukan pelanggaran pidana, menentukan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana, ya, sedangkan formil kumpulan aturan mengatur tata cara, prosedur. Jadi prosedurnya itu. Nah, hukum praktek kedokteran, hukum kesehatan itu di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa beracaranya ikut KUHAP. Maka kalau dokter melanggar profesinya, ya diproses secara KUHAP. Ya diselidiki, disidik, ya di penyelidikan, penyidikan, ya, penuntutan, ya itu urutannya. Ya dokter yang masuk proses itu. Tidak ada lagi, kalau peristiwa pidana ya, tidak ada lagi namanya pidana profesional. Kalau pidana profesional itu di Kodeki yang MKIK, MKDKI itu menurut saya itu pengadilan profesional. Kalau sudah masuk karena di undang-undangnya mengatakan menjadi pidana umum seperti ini ya, inilah yang dialami dokter ya. Maka ini saya intinya saja, ini nanti jadi kuliah hukum ya. Di material itu ya Undang-Undang nomor 881 itu KUHAP, maka harus ada minimal 2 alat bukti yang sah. Ya, ini yang harus dicari. Salah satu alat bukti yang sah adalah visum et repertum. Visum et repertum. Apa itu visum et repertum? Hasil pemeriksaan secara dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang ditemukannya, dan apa yang dengar sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Jadi nilai fair itu sebagai alat bukti, ya, sebagai alat bukti. Ya. Kemudian tadi saya jelaskan ada 5 alat bukti menurut pasal 184 KUHAP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Transaksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Ya, jadi ini saksi yang melihat, mendengar, mengalami. Saksi. Keterangan ahli pasal 186 ya menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ya, di sidang pengadilan. Jadi nanti
Kenapa saya jelaskan tadi di penyidikan? Karena kalau perlu BAP maka diundang juga keterangan ahli ya di tingkat penyidikan ya di kantor polisi, kemudian bisa diundang lagi di persidangan ya. Namanya ahli itu bisa ahli kedokteran kehakiman atau ahli lain ya di undang-undang itu. Jadi tidak hanya dokter, ahli lain boleh ya. Surat, jadi surat termasuk transaksi elektronik ini juga bisa menjadi alat bukti ya. Jadi hati-hati kalau berWA-WA-an, membuli seseorang, mengancam, memaksa dan sebagainya, penyidik punya kewenangan membuka, men-tracking yang sudah dibicarakan walaupun dihapus oleh alat ya, penyidik bisa menarik kembali kalimat, kata-kata, ancaman dan sebagainya lewat nomor itu ya. Walaupun di HP pelaku itu dihapus ya, di sana masih tercatat ya. Seperti ada memori di vendornya ya. Termasuk di sini surat adalah visum et repertum ya, petunjuk ini alat bukti, artinya bahwa ada petunjuk mengenai perbuatan, kejadian, keadaan yang persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan yang tidak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi petunjuk ini bisa dijadikan alat bukti. Yang terakhir keterangan terdakwa berarti terdakwa di sidang pengadilan ya. Dasar hukum FER. Visum et repertum, istilah FER ini sudah ada sejak undang-undang zaman penjajah, zaman Belanda di Stadblad tahun 1937. Sudah menuliskan di aturan itu tentang FER. Ya. Jadi di Stadblad tersebut bahwa visa reperta van Geneeskundigen ya, yang banyak dilampirkan dalam berita acara pengadilan. FER adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan. Jadi tadi kepentingan peradilan judikasi. Sehingga FER itu di sudut kiri atas cara menulisnya ditulis pro justisia. Karena FER itu nanti digunakan di justisia, di judikasi, di persidangan. Ya. Jadi laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang penyidik secara tertulis ya yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti berdasarkan sumpah waktu menerima jabatan serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Ini ya. Jadi sumpahnya waktu itu kalau lulus dokter itu disumpah di negeri Belanda atau di Indonesia atau saat mau buat FER ya. Pasal 1 visa reperta dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia. Sehingga waktu itu pendidikan dokter itu panjang ya karena SD langsung pendidikan dokter ya bisa 10 tahun, 12 tahun ya masa studinya ya panjang. Kemudian disumpah di negeri Belanda atau di Indonesia ya sehingga bisa memiliki alat bukti sebagai alat bukti kalau membuat visum et repertum. Pasal 2-nya dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah di negeri Belanda maupun di Indonesia sebagai yang dimaksud pasal 1 boleh mengikrarkan sumpah janji ya saat membuat FER. Ya. Kemudian istilah berikutnya FER itu diatur di pasal 10
keputusan Menteri Kehakiman tahun 83. Ya, 83. Istilah FER. Ya. Hasil pemeriksaan kedokteran kehakiman disebut FER. Ya. Sehingga menurut KUHP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman oleh dokter ahli atau dokter lainnya itu disebut FER. Jadi KUHP itu 81 yang dikuatkan oleh Menteri Kehakiman, keputusan Menteri Kehakiman tahun 83. Maka keterangan yang dibuat oleh ahli dan ahli lainnya itu disebut visum et repertum. Aturan yang kedua adalah KUHP. Tadi standar 1937 nomor 350 ya, pasal 1 pasal 2. Yang kedua KUHP pasal 133. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli pada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Ya, jadi pasal 133 ya, ayat 1. Ayat 2-nya permintaan tersebut secara tertulis. Jadi ada surat permintaan tertulis dari yang berwenang. Berwenang itu siapa? Penyidik. Jadi yang berwenang, kewenangan tunggal dari penyidik itu ini meminta FER ini ya. Pasal 3-nya mayat yang dikirim ke dokter ya diperlakukan secara baik, penuh penghormatan, ya diberi label, ya yang diikatkan pada jari atau tempat lain. Ya. Jadi 133. Sedangkan 134 ini tentang informasi kepada keluarga. Jadi memberitahukan bahwa akan ada pemeriksaan jenazah korban kepada keluarga. Jadi informasi saja, tidak persetujuan ya, tidak concern ya, bukan inform concern ya, pasal 133 ini. Menginformasikan ya kepada keluarga. Jika kepada keluarganya keberatan, maka dijelaskan sejelas-jelasnya, ya, sejelas-jelasnya. Sampai ditunggu tanggapan dari keluarga itu ya 2 hari. Jika sampai 2 hari tidak mengizinkan atau tidak ketemu keluarganya, maka boleh dilakukan pemeriksaan. Yang ayat 3 ini agak sedikit rancu manakala korban itu tidak dikenal. Korbannya saja tidak dikenal, apalagi keluarganya. Maka untuk menentukan identitas keluarga, maka identitas korban perlu diperiksa dulu. Untuk kepentingan 3 ini, pasal 134 ini, maka ada kelaziman penyidik meminta langsung diperiksa, khususnya identitasnya. Jadi identitas itu ada identifikasi itu ada 2, identifikasi primer, identifikasi sekunder. Primer itu sidik, paling ringan dulu, sidik jari, sidik gigi, sidik DNA. Yang sekunder itu ya di luar 3 tadi. Misalnya pemeriksaan tentang dokumen, ya KTP, kartu yang lain, identitas yang lain, ya. Kemudian visual wajah, kemudian ciri-ciri tubuh, ya, pakaian, properti, perhiasan yang dipakai, cacat dan sebagainya itu menjadi identitas sekunder, ya. Maka diperlukan itu, ya, diperiksa dulu. Oh, ketemu si A. Nah, si A itu tempatnya di mana?
keluarganya di mana, maka itu baru dihubungi keluarganya. Jadi untuk keperluan 134 Ibu Kuhap ini memang perlu identifikasi lebih awal ya. Kalau sudah 2 hari ya sudah hilang. Ya, kalau nggak diperiksa, tidak diotopsi, kalau itu diracun ya racunnya sudah hilang ya, karena sudah busukan ya. Kemudian 135 ini tentang ekshumasi, gali kubur. Kalau ada petunjuk-petunjuk peristiwa pidana pada tubuh korban dan sudah dikubur, maka harus dibongkar lagi. Gali kubur ya. Gali kubur ini tentunya ya mendalami, kalau dokter ya mendalami apakah waktu kematian ya, misalnya sudah berbulan-bulan kan sudah hancur-hancur ya waktu kematian. Yang kedua, terjadinya kekerasan di jaringan atau di tulang atau di mana ya. Kalau di jaringan lunak sudah hancur kalau 2 bulan lebih itu ya. Sudah lanjut sudah jadi tanah ya. Pasal 136 tentang biaya, bahwa pemeriksaan forensik itu dibiayai oleh negara. Jadi ada anggarannya di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan. Jadi masing-masing institusi itu menganggarkan DIPA, ada DIPA ya, ada dropping itu. Yang jadi ini harus dipahami, ini harusnya alokasi dana untuk dokter itu, ahli itu harusnya disiapkan ya. Tapi biasanya tidak disiapkan, mungkin disiapkan tapi tidak dikasihkan ya. Ini harusnya saksi ahli itu harus diberi kompensasi yang layak ya, karena sebagai keahliannya ya. Dokter itu juga harus seimbang, harus layak hidupnya. Pasal 19 ya, setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran gangguan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Ya. Jadi 179 ini landasan keterangan ahli ya. Jadi wajib hukumnya untuk memberikan keterangan ya. 179. Alat bukti ada 5 alat bukti tadi, 184 transaksi ahli surat penunjuk keterangan terdakwa, 186 keterangan ahli di persidangan itu 186 ya, tapi kalau di tingkat penyidikan di 179 ya. 179. 187 surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keadaannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ya. Jadi 187 itu juga memuatkan keterangan ahli ya. Ketiga 187 ya. Oke. Yang berikutnya adalah peraturan Menteri Kesehatan. Ya. Jadi urutannya Statblad, KUHAP terus muncul peraturan Menteri Kehakiman 83 ya, 83 betul. Kemudian peraturan Menteri Kesehatan 89. Ya. Ini tentang rekam medik yang bisa jadi alat bukti. Jadi kalau pasien kemudian penyidik itu meminta fair, maka fairnya bisa dibuatkan dari rekam medis. Bahkan rekam medis sendiri kalau itu ada peristiwa pidana pada pasien, maka bisa, peristiwanya khusus pada pasiennya, maka bisa dijadikan alat bukti atas perintah pengadilan. Jadi meminta rekam medis sebagai alat bukti ya, disita oleh penyidik, buka di pengadilan, persidangan itu atas perintah pengadilan. Kalau tanpa surat itu jangan sekali-kali rekam medis diberikan ke penyidik. Ya, sekali-kali. Diberikannya apa? Ya resume medis. Jadi
resume dari rekam medis saja, bukan rekam medisnya. Ya, kalau prosedurnya ada perintah dari pengadilan. Ya, menyita rekam medis harus ada perintah dari pengadilan. Kemudian di tahun 2009 diundangkannya Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, maka Menteri Kesehatan membuat KMK nomor 122. Nah, jadi visum itu bisa dibuat dari rekam medis, ya, bisa diambil dari data rekam medis. Ini atas pertimbangan misalnya kasus-kasus KDRT, kekerasan ibu anak, ya, ini bisa mengambil dari rekam medis, ya. Sehingga fungsi visum et repertum berdasarkan peraturan kepala kepolisian merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik, ya, dan merupakan alat bukti yang sah, ya, di visum et repertum, ya, sebagai alat bukti yang sah. Jadi pertimbangan. Sedangkan kewenangan penyidik meminta fair itu adalah kewenangan tunggal penyidik kepolisian maupun polisi militer. Karena ada penyidik yang dari PNS. Jadi kewenangannya adalah visum itu yang meminta, jadi hati-hati yang meminta. Jadi tidak sembarang orang bisa meminta fair. Fair itu yang meminta penyidik polisi, penyidik tentara, ya, bukan penasihat hukum, bukan keluarga pasien korban, ya, bukan pihak ketiga asuransi nggak boleh meminta, yang meminta penyidik, sehingga dokter membuat fair atas permintaan penyidik, kemudian fair itu diserahkan ke penyidik. Saat persidangan fair itu boleh dibaca oleh tadi yang berada di lingkungan persidangan, pembuktian itu, ya, majelis hakim, JPU, terdakwa, penasihat hukum boleh, ya, tapi berkas itu kan sudah masuk ke penyidik, penyidik dikirimkan ke jaksa peneliti dikirimkan ke pengadilan negeri, urutannya kan gitu. Jadi yang memberikan ke JPU, ke penasihat hukum, terdakwa itu majelis hakim, ya, majelis hakim. Sehingga di persidangan pun majelis hakim, JPU, terdakwa, penasihat hukum boleh meminta ahli, ya. Jadi dokter datang ke persidangan itu boleh diminta oleh tadi yang berada di situ, ya. Ini sanksi yang diberikan kepada ahli, dalam hal ini dokter, menolak permintaan penyidik dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 216. Jika menolak membuat fair memeriksa korban, maka dokter bisa dipidana. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Jadi kalau jadi dokter nggak mau buat visum bisa dipidana 4 bulan, ya. Tugas dokter itu banyak, tidak hanya bedah, tidak hanya meriksa pasien, ya, jadi periksa korban kejahatan itu juga termasuk kewajiban dokter, ya. Kalau tidak mau, ya, menolak, bisa diberi sanksi 216, kecuali, ya, ada hak undur diri. Ya, undur diri misalnya itu ada pertalian darah keluarga dan sebagainya, ya, itu boleh, ya, undur diri. Ini, ya, kemudian kesimpulan dari algoritma
prosedurnya kalau itu korbannya korban mati, ya, kemudian barang buktinya bisa utuh, bisa bagian tubuh yang mengalami peristiwa pidana, ya, kecelakaan, kekerasan, asfiksi, kejahatan seksual, aborsi, infanticide, peracunan, ya, maka ada satu prosedur saja, yaitu prosedur KUHAP 133 tadi, ya. Jika ya, ada peristiwa pidana pada tubuh korban, maka yang berwenang penyidik berhak meminta keterangan kepada ahli. Ayat 2-nya permintaan tersebut secara tertulis, ya, dan menginformasikan, ya. Kemudian kalau sudah dikubur, ya, dibakar, ya, tapi sesuai dengan ketentuan kalau bukarnya, ya. Kemudian dibiayai oleh negara. Diperiksa oleh dokter menurut Undang-Undang Kesehatan. Patologi forensik itu, bedah mayat itu kompetensinya dokter spesialis forensik. Kalau dokter umum kompetensinya hanya periksa luar, periksa tanatologi. Kemarin tanatologi, ya, sudah paham, ya. Itu kompetensi dokter umum. Levelnya 4. Periksa luar kompetensinya dokter umum. Itu periksa level kompetensinya 4. Harus paham secara mandiri, ya. Dan periksa dalam, periksa penunjang itu 2 level of kompetensinya. Jadi satu prosedur, ya. Kalau itu jenazah. Tapi kalau itu korban hidup ada 2 prosedur sesuai dasar hukum, ya. Korban hidup melapor ke polisi, berarti prosedurnya prosedur KUHAP 133, ya. Bahwa saya habis dipukuli, dianiaya, ya, diteror dan sebagainya, ya. Korban ke polisi, ya, maka polisi kalau melihat ada peristiwa pidana pada korban, maka polisi akan membuat surat permintaan fair. Jadi kalau prosedur KUHAP itu penyidik, surat permintaan fair, dan korban datang ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian diperiksa, ya, mulai anamnesis, periksa fisik, periksa penunjang, ya, kemudian dilaporkan dalam keterangan tertulis, yaitu visum et repertum. Visum et repertum. Maka visumnya diberikan ke yang meminta, ke penyidik. Ya. Itu prosedur 1. Prosedur 2 menurut KMK 1226/2009. Korban itu setelah mengalami peristiwa pidana ke dokter, ya, dianiaya, diperkosa, diancam, apa, ya, dan kekerasannya, datang ke dokter, ke rumah sakit. Korban dalam kondisi bisa gawat darurat, bisa non gawat darurat. Kalau gawat darurat berarti harus segera ditangani, cegah cacat, cegah mati, ya. Anamnesis, periksa fisik, periksa penunjang, terapi, dan sebagainya dicatat di rekam medis. Kasus non emergensi sama, ya, dirawat, ya, diobati, di luka, ya, di terapi non farmakoterapi, ya, terapinya farmakoterapi, non farmakoterapi, ya, catat di rekam medis. Ya, manakala ada surat permintaan fair
datangnya surat permintaan fair itu tidak bersamaan dengan korban, ya. Ini kan ikatannya dengan dokter adalah pasien, dokter pasien, ya. Kalau yang UHAP, ya, dokter bukan dokter pasien, ya, dokter sebagai ahli, korban dan ahli. Dokter ini ahli, ya. Kalau di Permenkes, dokter sebagai pemberi layanan kepada pasien. Misalnya di sini, ya. Kadang permintaan itu sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya, baru datang SPP. Nah, mau meriksa lagi kan sudah sembuh, ya. Maka ngambilnya data-data di rekam medis, dibuat visu. Nah, ini jadi catatan, apakah rekam medisnya itu lengkap atau tidak dalam memeriksa dari ujung rambut ke ujung kaki, dari luar ke dalam. Maksud dari luar ke dalam itu properti, baju dan sebagainya itu harus diidentifikasi juga, dijelaskan juga di file, ya. Apakah diperiksa di rekam medis, misalnya dicatat nggak pasien A bajunya batik merek apa ini, merek batik keris, ya, ukuran L misalnya, ya, motif apa itu dijelaskan, bahan katun. Kalau di fair kan dijelaskan, tapi di rekam medis dijelaskan nggak muncul kan, nggak muncul. Apalagi kalau luka-lukanya di dalam baju, ya, yang tubuh yang tertutup baju. Ini pernah kejadian real. Ini bukan contoh, ini contoh real yang terjadi, ya, di Semarang, ya. Jadi korban datang ke UGD, habis dipukuli, dianiaya, diperiksa. Kemudian datanglah SP fair, dibuatlah fair. Ya. Ternyata di fair itu tanda-tanda kekerasan negatif semua. Jadi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ya. Kalau sadar, tanda vital dalam batas normal semuanya. Ternyata kekerasannya itu ada di punggung. Ya. Saat pemeriksaan di IGD itu bajunya tidak dilepas, tidak diperiksa di punggung bahwa di sana ada memar. Ya, maka apa yang terjadi? Yang membuat visum dipanggil ke Polrestabes di Semarang, ya, di Restabes ini peristiwanya di Semarang, ya. Kalisari dipanggil, ya, mau ngaku jujur atau mau, nah, kalau nggak jujur pasiennya juga merasa tidak diperiksa, ya toh, harus jujur. Betul, saya tidak memeriksa di punggung, ya kan? Kan lemah jadi visumnya. Visumnya jadi lemah jadi sebagai alat bukti. Tetapi kalau KUHAP itu pasti dibuka semua saat pemeriksaan. Tapi kalau jadi pasien kan tidak dibuka semua, kecuali kalau rawat inap, ya, rawat inap diganti baju rumah sakit, ya, kadang ada tidak diganti baju rumah sakit sehingga tidak tahu luka-lukanya. Jadi ada beberapa kelemahan dari rekam medis yang dibuat untuk fair, ya. Dan ini juga diteliti oleh skripsi pembimbing saya teliti, ya, di center di Bayangkara dan yang di luar Bayangkara. Saya bandingkan nantinya, ya, apakah sesuai dengan KUHAP atau Permenkes itu tadi beberapa catatan pemeriksaan tidak diperiksa, ya. Jadi peran fair adalah bagian dari dokter forensik sebagai alat bukti kategori surat yang dibuat oleh ahli, ya. Oke, sampai pengantar sini fair. Ini masih ada satu slide. Ada pertanyaan? Masih ada waktu tentang pengantar fair. Pertanyaan tidak? Masih ada waktu lumayan. Ya. Ada jadwal praktikum fair tidak?
Ada dok, Kapan? hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Oke. Iya itu. Karena kan praktikum fair itu keluar di ujian OSCE-nya ya. OSCE-nya. Oke, kalau begitu saya singgung sebentar dan itu nanti saya ulang di pengantar praktikum fair ya. Jadi saya tidak memberi contoh dulu. Contohnya nanti saya keluarkan di praktikum fair. Ini penjelasan saja ya. Masih fair ya untuk melengkapi. Jadi kan pendahuluannya saja. Bisa dilihat ya. Sebentar saya kok tenggorokan kering 5 menit ya. Ini untuk bahan praktikum fair ya. Ini sudah saya buat buku ber-ISBN ya. Tadi sudah saya singgung. Ini kan yang di buku sudah saya cetak ya, punya cetakan kedua bahkan sudah ada perbaikan ya. Ini langsung hari Sabtu pas praktikum mungkin mengulang ya biar lebih paham lagi ya. Ini sedikit saya singgung ya. Jenis visum et repertum, ada visum hidup, ada visum jenazah. Visum jenazah bisa dari bagian dimutilasi misalnya kan. Kalau visum jenazah dimutilasi ya bagian dari tubuh. Bisa penemuan tangan ya, kepala di mana di kopeng ya, itu penemuan tubuh wanita, perempuan ya, perempuan cantik tanpa kepala ya, kepalanya lepas ya, digorok lepas ya. Ini bisa bagian tubuh. Sedangkan visum hidup ada visum luka. Visum luka ini wajib levelnya 4. Ya. Visum luka ini level kompetensi 4, jadi wajib paham. Dan ini yang keluar di OSCE. Ya. Kemudian visum perkosaan, visum psikiatrikum. Karena ini 2 kali, ini kuliah, kemudian ada skill, ya kemarin agak kebalik ya. Harusnya yang di etik itu 10, soalnya yang 5. Jadi ini nanti ini 5, praktikum 5 jadi 10 ya. Soalnya di visum et repertum luka, perkosaan atau kejahatan susila lainnya. Jadi kejahatan seksual itu ada tidak hanya perkosaan, kalau perkosaan itu persetubuhan ya, maksudnya penis secara paksa ke vagina ya. Kemudian visum psikiatrikum, visum intoksikasi dan sebagainya. Oke. Visum et repertum kejahatan seksual. Ya. Ini meliputi perkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan pada wanita yang belum cukup umur, ya. Kemudian kejahatan susila, yaitu sodomi. Jadi kalau di luar vagina itu kejahatan susila, ya. Misalnya ke anus, itu sodomi dan sebagainya.
termasuk pembuktian adanya kekerasan. Ini yang perlu saya beberapa kali mengingatkan kepada mahasiswa ya. Jadi tanda persetubuhan dengan tanda kekerasan beda. Kalau tanda persetubuhan berarti karena paksaan, kalau bersetubuh paksaan itu tidak ada lubrikasi, tidak ada lendir di vagina. Maka kalau keluar masuknya penis di dalam vagina, apa yang terjadi? Memar, lecet, robek. Kalau produk ejakulasi ya sperma. Ini yang ditulis tanda persetubuhan, bisa persetubuhan langsung, bisa persetubuhan tidak langsung, direct indirect ya. Langsung tadi robekan, memar, lecet pada alat genital perempuan, sperma ya. Kalau tidak langsung itu bisa kehamilan, bisa infeksi kelamin ya, karena tertular oleh yang merkosa ya. Ini oleh beberapa dokter itu ditulis tanda kekerasan tumpul, ya betul, penis itu tumpul. Nah, kalau penis lancip, runcing, tajam, ya nggak ada yang mau kawin dengan laki-laki. Penisnya tajam seperti pisau ya, ya nanti setiap berhubungan robek semua ya. Nah, bisa luka iris, bisa luka tusuk ya, luka tusuk itu kan ditusukkan. Kalau itu tanda kekerasan, tandanya tanda persetubuhan, ingat ya, tanda persetubuhan, bukan tanda kekerasan. Kalau tanda kekerasan itu dipukul ya, dijerat, dipukul dengan benda tumpul, benda tajam, ya, di wajah, di dada, di mana itu bukan di alat genital, bisa enggak dia? Bisa saja kalau genital. Misalnya kan menolak di bersetubuh kan, pukuli dulu sampai labia mayoranya memar, memarnya sebesar memar alat pukulnya, bukan memar karena penis ya toh. Ini yang perlu dibedakan. Karena saya beberapa kali dikonsuli itu nuliskannya mungkin konseptornya mahasiswa. Persetubuhan itu ditulis tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di labia mayora, lecet, robekan selaput darah, itu katanya persetubuhan tanda-tanda kekerasan tumpul. Ya. Kalau kekerasan itu tadi, ya, termasuk diberi obat-obatan, ya, diberi racun itu kekerasan. Jadi perlu dibuktikan ini tanda persetubuhan, tanda kekerasan. Persetubuhannya itu direct indirect ya, langsung tidak langsung ya, ini harus dibuktikan ya. Pembuktian ada yang bisa dilakukan pemeriksaan fisik, kemungkinan adanya ini robekan himen, laserasi vulva vagina, kemudian adanya sel sperma, ejakulat yang lain ya, adanya infeksi penyakit menular ya, ini seksual kehamilan dan sebagainya. Ini tanda-tanda persetubuhan. Sedangkan tanda kekerasan ini ya, ada lecet, wajah, leher, payudara, perut, paha ya. Ini kemudian termasuk tadi diracun, diberi obat-obatan ya. Ini juga tanda kekerasan. Ya. Kemudian contohnya nanti di praktikum visum ya. Seorang perempuan umur tanda-tanda persetubuhan.
persetubuhan, tanda-tanda persetubuhan langsung atau tidak langsung, ya disebutkan ya. Masuk pelakunya, kemudian luka lecet, kemarin itu tanda kekerasan tumpul, ya di leher, tanda cikan dan sebagainya. Yang kedua, ver psiatricum. Ver psiatricum ini khususnya dibuat pada pelaku kejahatan. Pelaku ya. Apakah pelaku itu bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan atau tidak? Kalau pelaku itu pasal 44 ayat 1, pelaku itu gila, depresi berat, retardasi mental, itu bebas demi hukum. Jadi ada lagunya, orang gila ya bebas, itu orang edan ya bebas. Itu. Ada lagunya, lagu campur apa itu ya, koplo ya, karena menginspirasi dari 44 ayat 1 ini. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya, ya, schizofren atau terganggu karena penyakit, depresi, kemudian retardasi mental, jadi psikosis dan sebagainya, ini bebas, tetap diproses hukum, diproses, ya diselidiki, disidik, diselidik, disidik, di sidang-sidang, diputus, tetap diproses ya. Jadi bahkan pelakunya ini prosesnya panjang, diperiksa kejiwaannya, bahkan sampai mondok 4 minggu, 3 minggu di rumah sakit Bayangkara ya. Oh iya ini depresi ringan ya dihukum. Oh iya ini gangguan psikososial ya bebas. Ya. Jadi pernah terjadi di daerah Demak itu anak kandung membunuh bapaknya. Ya dibantu oleh ibunya, ibu kandungnya ya. Berarti istri korban ya. Dibantu calon istri pelaku. Jadi ada riwayat trauma masa kecil. Jadi si anak ini waktu kecil sering dipukuli oleh ayahnya, bahkan sempat mau dibunuh. Ya, jadi ada trauma. Jadi kalian besok kalau keluarga punya anak itu harus sangat hati-hati. Ya, anak itu belum seperti orang dewasa, belum mampu menganalisis dan sebagainya. Misalnya anak 3 tahun itu ada air panas ya nggak tahu ya dipegang saja. Ya, yang salah berarti orang tuanya bukan anaknya. Kalau orang tua yang emosi kan anaknya, ya anaknya dipukuli. Anak 3 tahun dipukuli. Yang gila berarti orang tuanya bukan anaknya. Ya. Sakiti, suruh makan sendiri, nggak bisa makan sendiri. Anak 2 tahun suruh makan sendiri. Itu yang gendeng ya orang tuanya. Itu trauma. Maka ada rasa balas dendam. Jadi pas ayahnya itu tiduran, ada plat besi dari per itu dipukulkan ke kepala, ke dada, hancur itu, mati bapaknya. Ketangkap, si anak itu diperiksa di Bayangkara berminggu-minggu, ternyata hanya depresi ringan. Dia tetap diproses hukum kalau depresi ringan. Kalau itu gila, ya sudah selesai. Maka putusannya di sidang pengadilan kalau gila ya dirawat di rumah sakit jiwa atas putusan sidang pengadilan. Jadi jiwanya harus diperiksa ya. Yang ketiga, visum luka. Ya, visum luka. Jadi kalau ada peristiwa pidana pada orang hidup, diracun, dianiaya, dipukul, dibacok, ya, ditusuk, diiris, disiram air keras, air panas dan sebagainya, itu peristiwa pidana, ada niat pidana ya, maka perlu dibuatkan visum et repertum. Jadi kelainan jadi akibat luka ini berdasarkan pengaruh luka terhadap kesehatan jasmani, rohani, kelangsungan janin,
estetik, pekerjaan jabatan, pekerjaan mata pencaharian, serta fungsi indera. Sehingga diklasifikasikan, klasifikasi luka ini kalau saya shift karena arahnya di kita dokter itu tidak merumuskan ringan sedang berat. Dokter itu hanya mendeskripsikan, menjelaskan, kemudian pengaruh lukanya terhadap ini, kesehatan jasmani rohani dan ini, ya. Nah, nanti kualifikasi luka ada 3, ringan, sedang, berat itu yang menentukan penyidik. Menduga KUHP-nya itu penyidik materialnya. Kemudian diteliti oleh jaksa peneliti, kemudian diputus oleh hakim. Di Indonesia, kalau di luar negeri ada rumusnya, luka ringan sedang berat kan ada rumusnya apa kali apa gitu kan. Di Indonesia belum. Dan itu di beberapa center UI itu merumuskan itu, ya, merumuskan ini luka berat, ini luka ringan, sedang, ya. Tapi di KUHP jelas luka ringan, luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya. Hanya lecet, memar itu nggak apa-apa, ya, masih bisa bekerja, itu tidak masalah. Jadi luka ringan, hukumannya ringan. Kalau hukuman ringan itu berapa? Hukuman ringan itu sekitar kurang dari 6 bulan. Hukumannya hukuman percobaan. Hukuman percobaan itu ringan. Kalau luka sedang, pasal 351, 353 itu lebih dari 6 bulan di penjara, ya. 6 bulan. Jadi ringan ini, ya. Kemudian luka sedang, luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu. Jadi disebutkan sementara waktunya itu hari, minggu, bulan, ya. Tidak disebutkan sementara waktu. Nanti sedang itu kan tadi 6 bulan sampai tahun, ya, hukumannya. Kalau sedangnya ringan kan persentase kecil kan 6 bulan. Kalau sampai mendekati cacat, mendekati mati, mendekati hilang fungsi, itu lebih tinggi, gitu. Karena kan hilangnya patokannya 4 minggu, ya. Karena kehilangan kesadaran lebih dari 4 minggu itu sudah berat. Ancaman mengancam nyawa berat, hilangnya fungsi indera berat, tidak diharapkan sembuh sempurna berat, cacat berat, kudung berat, ya. Ya, matinya janin luka berat. Jadi sementara waktu harus disebutkan, ya. Kemudian luka berat ada 8 klasifikasi luka berat. Luka yang tidak diharapkan sembuh sempurna. Ini contoh yang gampang, ya. Mata itu kan ada 2, kanan kiri. Ya. Jika yang satu kanan misalnya ketusuk, kemudian visusnya jadi 1/60 atau 1/3, ya kan? Jadi kan nggak bisa melihat itu, melihat cahaya saja dari kanan kiri, melihat lampian tangan, ya, itu 1/3, ya. Maka itu kan termasuk buta, ya, karena dari visus normal ke 1/3, ya. Itu kalau hidup sendiri sudah nggak bisa apa-apa, ya. Maka di kesimpulannya bukan hilangnya indera penglihatan, karena mata yang satu masih bisa melihat, ya. Kesimpulannya disebutkan luka tersebut tidak dapat sembuh sempurna. Fungsinya tidak dapat pulih normal kembali. Pokoknya yang ringan itu bisa sembuh sempurna, pulih kembali, normal kembali, ya. Jadi kata-kata di kesimpulan visum disebutkan seperti ini. Ini contoh yang sering keluar, ya, di luka yang tidak diharapkan sembuh sempurna. Yang kedua berat adalah mendatangkan bahaya maut, ya, mendatangkan bahaya maut. Lukanya luka tusuk nembus limpa, mendatangkan bahaya maut, ya, nembus paru hingga terjadi open pneumotorak, ya, itu bahaya maut. Ya diobati ya sembuh, ya, tapi kan itu
itu mendatangkan bahaya maut. Kalau dibiarkan mati ya. Yang ketiga, luka yang menimbulkan rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatannya atau mata pencariannya. Ya. Contoh, wajah orang tersebut diiris, kemudian menimbulkan jaringan parut, pekerjaannya adalah artis ya, sehingga sudah tidak cantik lagi, tidak bisa dioperasi plastik ya, tidak boleh kembali, itu bisa jadi luka berat. Kalau ini mengenai buruh ya tidak berat, sedang jadinya ya. Jadi karena pekerjaannya ini rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan. Kehilangan salah satu panca indera, tadi kalau matanya ya dua-duanya buta, ya. Telinganya ya nggak bisa dengar semua misalnya. Yang kelima, kudung cacat besar ya. Jadi mengalami vulnus amputatum, harus diamputasi. Yang keenam, lumpuh, itu berat. Yang ketujuh, gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu, ya. Gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu, misalnya koma 3 minggu, amnesia 1 minggu, atau 2 minggu, itu termasuk berat ya. Dan yang kedelapan, keguguran. Keguguran itu termasuk saya pukul seseorang, ambil terus gugur, itu termasuk luka berat ya. Seringkali visum hidup itu ada istilah visum, tapi ini sudah tidak berlaku ya. Ada dulu, zaman dulu ada istilah visum sementara, visum lanjutan. Kalau visum sementara ini jadi dirawat dulu di rumah sakit ya, berminggu-minggu, berhari-hari dirawat, maka derajat luka kan belum bisa disebutkan. Kemudian ada permintaan berikutnya visum lanjutan, tapi sekarang enggak. Sekarang jadi satu kesatuan ya, visum definitif. Tidak ada istilah sementara. Istilah sementara itu belum ada kualifikasi luka karena korban masih dalam perawatan. Oke. Yang keempat, visum jenazah. Ini tadi korbannya mati, diotopsi, ya. Ini dilakukan pemeriksaan luar, dalam, penunjang, kemudian ditulis di dalam visum et repertum, ya disebutkan sebab kematiannya apa. Kemudian benda-benda jenazah. Yang terakhir adalah penulisan, dan ini akan saya ulang lagi nanti di praktikum, mungkin saya atau yang lain ya, itu diulang lagi di praktikum visum et repertum. Penulisan visum et repertum ditulis di atas kertas bermaterai atau ditulis di kertas biasa tanpa materai, asal pada sudut kiri atas ada tulisan pro justisia. Tadi apa tulisan pro justisia? Bahwa berkas ini akan digunakan di justisia, di persidangan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Istilah kedokteran dihindari. Kalau tidak ya ditulis penjelasan. Misalnya Anda menulis fraktur, nggak ingat fraktur itu apa, ditulis fraktur, apa itulah istilah latinnya, ante, ya, femur, misalnya fraktur femur, gitu. Di Indonesia kan saja patah tulang paha, misalnya, gampang kan, di Indonesia kan. Tidak diperbolehkan memakai kata-kata yang disingkat, singkatan ya. Tanda baca tetap menggunakan tanda baca, titik koma itu masih tetap ya. Kalau nggak ada titik koma, titik nggak ada ya, nanti nggak selesai buat visumnya. Kan harus di titik ya. Jika ada kata-kata yang salah, ini dicoret, garis, diparaf. Ini kalau diketik dengan komputer kan dikoreksi ulang, koreksi ulang ya. Kecuali sudah dicetak, sudah mau dikirim, baru ada
kesalahan boleh ya. Tempat kosong ditutup dengan garis supaya tidak diisi oleh orang lain ya. Isinya relevan dengan yang diminta. Format visum ada yang membagi 5 bab, ada yang membagi 4 bab. Ya, kalau Pak Sumandalan 4 bab, pendahuluan, pemeriksaan, kesimpulan, penutup ya. Ini contoh format visumnya. Pendahuluan. Ini nanti dipraktek saja ya, di praktikum ya. Oke. Waktunya tadi saya awali lebih awal. Ada pertanyaan? Ini sudah habis waktunya ya. Ada pertanyaan tidak? Nanti dikoleks pertanyaannya, disampaikan di praktikum visum nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Belum? Sudah jelas? Sudah jelas, alhamdulillah jelas ya. Ini maraton 3 slide yang semoga bisa diterima. Jadi belajar itu sebetulnya dikit-dikit ya. Kalau langsung dilontor yang mengendap sedikit ya. Jadi teknis belajar itu sedikit tapi sering membaca, belajar. Jangan langsung mau ujian sehari semalam suntuk malah capek semua ya, nggak bisa tidur, nggak mau makan ya. Jadi sedikit ya, diulang-ulang ya. Karena kita sebagai manusia biasa, kecuali yang punya kelebihan ya, dengar 1 kali aja sudah ingat terus ya, itu anugerah yang luar biasa ya. Anda baca sekali saja langsung ingat, itu anugerah yang luar biasa. Tapi kalau manusia biasa perlu ulangan ya, perlu pelan-pelan ya, ketenangan, kesabaran ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih, dokter.